See you tomorrow, Garuda fans. Martin Paes dipastikan bisa memperkuat timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi pada laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Kamis malam waktu setempat. Kepastian itu diungkap manajer timnas Indonesia Sumarji usai kegiatan match coordination meeting di Jeddah. Hari ini sudah selesai kegiatan MCM untuk pertandingan Arab Saudi kontra Indonesia. Pada saat 1900 disampaikan dan disahkan bahwa Paes bisa dimainkan di laga tersebut, ujar Sumarji. Sumarji pun mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh penggemar timnas Indonesia atas doa dan dukungan. Begitu juga untuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir atas kerja kerasnya sehingga hal ini bisa terwujud. Semula Martin Paes sempat dinyatakan tidak bisa memperkuat timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi. Paes disebut harus absen karena tidak didaftarkan untuk pertandingan melawan Arab Saudi. Sesuai aturan Konfederasi Sepak Bola Asia, pendaftaran nama pemain untuk laga pertama kontra Arab Saudi dilakukan terakhir pada 5 Agustus. Hal ini membuat nama Paes tidak bisa didaftarkan karena proses perpindahan Federasi Paes di FIFA baru selesai pada 18 Agustus lalu. Paes sendiri mengaku tidak sabar untuk memperkuat timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi. Sampai jumpa besok fans Garuda, ujar Paes. Media Arab Saudi menaksir peluang timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026 di tengah persaingan sengit fase ketiga babak kualifikasi. Arya Diah melihat keputusan FIFA memperbanyak kontestan Piala Dunia 2026 bisa menjadi kabar gembira bagi Indonesia. Timnas Indonesia akan bersaing dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina pada grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Penghuni peringkat pertama dan kedua otomatis lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Utara. Sementara negara yang menempati posisi ketiga dan keempat pada klasemen akhir masih memiliki kans lolos dengan mengikuti fase kualifikasi lanjutan. PSSI dan Shin Tae-yong mengincar jatah tersebut. Alih-alih menargetkan finish di posisi 2 besar, posisi 3 atau 4 jadi sasaran. Kendati tak mengincar tempat tertinggi pada klasemen akhir, tetap saja target yang dipancang tersebut cukup menantang. Pasalnya, lawan-lawan yang dihadapi merupakan negara-negara yang sudah cukup berpengalaman dalam fase akhir kualifikasi Piala Dunia. Bahkan Jepang, Australia, dan Arab Saudi tercatat merupakan negara-negara langganan peserta Piala Dunia. Anggota Komite Eksekutif PSSI Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut bakal ada kejutan dari Erick Thohir. Kalimat itu langsung diterjemahkan sebagai calon pemain naturalisasi baru. Sejumlah nama memang dikait-kaitkan akan menjalani proses naturalisasi WNI. Bahkan, kabarnya pergantian kewarganegaraan itu bakal selesai pada September 2024. Pemain yang terakhir dinaturalisasi adalah Jens Raven. Setelah itu, akan ada beberapa nama lagi yang bakal menjalani sumpah sebagai WNI dan dapat membela timnas Indonesia. Hal itu tersirat dari unggahan Arya di akun Instagramnya. Namun, ia tidak mau merinci apa jenis kejutan yang akan datang dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Tuh kejutan lagi kan? Ketum mantap, tulis Arya dalam unggahan tersebut. Memang belum diketahui dengan pasti kejutan apa itu. Namun, warganet menduga bakal ada pemain naturalisasi baru. Di kolom komentar, ada warganet yang mengatakan beberapa pemain naturalisasi akan datang sekaligus. Nama-nama yang disebut pun memang sudah santer beredar dalam beberapa waktu ke belakang. Warganet menduga-duga ada Ole Romeni, Kevin Dix, Eliano Reijnders, hingga Mauro Zylstra yang bakal datang. Patut dinanti apa kejutan yang dimaksud tersebut. Perjuangan timnas Indonesia saat bersua Arab Saudi di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dipastikan banjir dukungan. Pasalnya WNI yang akan hadir langsung di King Abdullah Sport City bakal sangat ramai.
Bukan cuma WNI di Arab Saudi, tapi juga dari negara lain, di antaranya GCC Garuda Indonesia. GCC merupakan kepanjangan dari Gulf Cooperation Council atau perkumpulan supporter timnas Indonesia di Timur Tengah, yaitu dari Qatar, UEA, Arab Saudi, Bahrain, sampai Kuwait. Dadan Juarsa selaku koordinator Garuda Qatar menceritakan puluhan WNI dari negara tuan rumah Piala Dunia 2022 bakal terbang langsung ke Arab Saudi mendukung aksi anak asuh Shin Tae-yong. Puluhan WNI di Qatar akan datang langsung ke Arab Saudi untuk mendukung aksi timnas Indonesia. Tadinya mau konvoi lewat darat, tapi ke Jeddah terlalu jauh, harus menempuh perjalanan 15 jam, kata Dadan Juarsa. Menurut Dadan Juarsa, untuk WNI di Qatar yang tidak hadir langsung ke Arab Saudi tidak perlu khawatir, karena di Doha sendiri akan diadakan nonton bareng alias nobar. Menurut Dadan, ada 250 WNI yang bakal hadir di nobar timnas Indonesia di Doha. Kita maksimal 250, sekarang yang waiting list sudah banyak juga, ungkap Dadan. Kiper baru timnas Indonesia, Maarten Paes, merasa senang akhirnya bisa bergabung dengan skuad Garuda. Ia berharap bisa membantu timnas Indonesia meraih banyak prestasi di masa depan. Paes sendiri saat ini berada di Arab Saudi. Ia bergabung dengan persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia di pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Paes baru-baru ini mengaku sangat gembira bisa akhirnya membela timnas Indonesia secara resmi. Ia merasa bangga karena bisa menjadi bagian dari skuad Garuda setelah menanti cukup lama. Saya senang bisa berada di sini dan sebuah kehormatan besar bagi saya bisa membela tim ini, ujar Paes. Lebih lanjut, Paes mengungkapkan bahwa ia tidak bergabung dengan timnas Indonesia untuk sekedar numpang lewat semata. Kiper FC Dallas itu berjanji akan memberikan segenap kemampuannya untuk membantu timnas Indonesia berprestasi. Paes sendiri belum bisa turun membela timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi, karena pada saat itu ia telat didaftarkan karena masih menunggu instruksi dari FIFA. Namun Paes dipastikan sudah bisa bermain saat timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Australia di pekan depan. Pemain timnas Indonesia, Elkan Bagot, diminta meniru langkah pemain Thailand demi mendapatkan panggilan lagi dari Shin Tae-yong. Skuad Garuda sedang mempersiapkan diri untuk tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai pada September ini. Tim asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi Arab Saudi di pertandingan pertama pada pekan ini. Shin Tae-yong telah memanggil 26 pemain untuk 2 laga pada FIFA Matchday September 2024 ini. Sebanyak 14 diantaranya adalah pemain abroad, namun tidak ada Elkan Bagot, yang mana tidaklah mengejutkan mengingat masalahnya dengan pelatih Shin Tae-yong belakangan. Bagot sudah lama tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong seiring dengan dugaan masalah yang terjadi pada playoff Intercontinental Olimpiade Paris 2024 pada Mei 2024 lalu. Sang bek tengah diduga menolak panggilan timnas Indonesia U23 saat itu. Di sisi lain, hal ini juga pernah terjadi kepada seorang pemain timnas Thailand, Ekanit Panya, yang menolak panggilan untuk Piala Asia 2023. Pada Januari 2024, Ekanit mundur dari timnas Thailand karena memilih berlatih bersama Urawa Red Diamonds, klub asal Jepang yang meminjamnya pada saat itu. Kini Ekanit akhirnya muncul ke publik dan menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Thailand karena penolakan tersebut. Saya ingin meminta maaf kepada semua pihak yang terlibat dalam insiden yang terjadi pada awal tahun ini, kata Ekanit. Pernyataan tersebut ditanggapi oleh para pendukung timnas Indonesia yang membandingkannya dengan Elkan Bagot. Para supporter Garuda berharap agar sang bek tengah yang sedang dipinjamkan ke Blackpool itu untuk melakukan hal yang sama dengan meminta maaf kepada Shin Tae-yong dan masyarakat Indonesia.